Jalani pemeriksaan, Kejaksaan Agung tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Verdi Sambo, keluar dan sempat memberikan pernyataan maaf. Sambo meminta maaf kepada pihak-pihak yang terkena imbas, termasuk orang tua Yosua. Sambo menyatakan ia menyesal dan mengaku emosional atas dugaan pelecehan terhadap istrinya di Magelang. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, pasca pelimpahan berkas dan tersangka tahap 2, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana memastikan agar sidang secepatnya digelar. Jampidum menyebut surat dakwaan paling lambat akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin, 10 Oktober mendatang. Kejaksaan juga memastikan kesiapan Kejari Jakarta Selatan sehingga tidak ada pemindahan ruang sidang. Lokasi sidang dipastikan tetap digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain 5 tersangka perkara pembunuhan Brigadir Yosua, polisi juga melimpahkan tersangka perintangan penyidikan kasus Yosua. Para tersangka juga ditampilkan di depan publik saat penyerahan tersangka dari Bareskrim Polri kepada Kejaksaan. Termasuk juga mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Surat pelimpahan tahap 2 telah digelar hari ini. Rencananya surat dakwaan akan dilimpahkan Senin pekan depan agar sidang yang menjerat Verdi Sambo bisa segera digelar. Seperti apa pembuktian di persidangan nanti dan bagaimana dengan peran Bribka Riki Rizal serta Eliezer yang diharapkan akan membuka fakta baru terkait kasus pembunuhan berencana Yosua. Akankah keterangan keduanya menyudutkan Sambo? Kita akan membahasnya bersama dengan Hipnu Nugroho, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, dan juga Erman Umar, pengacara dari Bribka Riki Rizal. Selamat malam Prof. Hipnu, selamat malam Pak Erman. Selamat malam Mbak Nitya, selamat malam Pak Erman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Saya ke Pak Erman terlebih dahulu. Kesaksian, keterangan dari klien Anda diharapkan akan memberikan fakta baru. Saya ingin cross check terlebih dahulu, tidak ada keterangan, tidak ada kesaksian yang akan berubah di persidangan nanti sejauh ini? Sejauh ini saya kira masih tetap seperti apa yang sudah tertuang dalam BAP, Mbak. Jadi menurut saya belum ada, tapi ya namun demikian tentu ya bisa aja kita lihat perkembangan, ya kan berbagai macam dinamika akan bisa aja muncul. Tapi sampai saat ini itulah yang tertuang di dalam BAP selama ini, Mbak. Dinamika seperti apa tuh Pak Erman? Ini kan harapannya tetap sama, tetap konsisten. Ya saya kira kalau saya tanya dia masih merasa seperti itu. Jadi berarti sejauh ini saya lihat akan tetap konsisten apa yang dia bicarakan terakhir itu, Mbak. Boleh dijelaskan seperti apa yang dirasakan oleh klien Anda terakhir sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung? Ya kalau merasakan ya pasti ada bagaimanapun, pertama ya tentu ada lega, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia ketahui dan apa yang dia rasakan gitu ya. Nah tapi namun demikian tentu pastilah ada beban, bagaimanapun ini kan tuduhan atau dakwaan pembunuhan berencana yang mana ancamannya cukup tinggi gitu. Sekalipun apakah dia membantu bersama-sama sebagai peserta atau membantu. Walaupun kita lihat dari sisi yang lain, seperti apa yang saya selalu sampaikan, dia tidak mempunyai mens rea, dia tidak punya sesuatu yang mengarah ke sana, tetapi keterpaksaan, ya apa? Keterpaksaannya itu apa? Seperti dia diminta untuk melakukan penembakan, dia tidak mau. Itu satu. Yang kedua, paling yang menjadi masalahnya, dia memanggil Richard. Tentunya kan jadi pemikiran, untuk apa Richard dipanggil? Kan si pimpinan meminta bahwa dia akan ditembak gitu kan. Tapi ada perasaan juga, apakah benar mau ditembak? Kan dia bertanya, ada kejadian di mana Magelang, ada pelecehan. Masa langsung ini seorang pimpinan apa nggak diklarifikasi dulu? Jadi masih berkecamuk dalam pikirannya.
Nah, jadi dia memanggil itu belum tentu juga seolah mendukung untuk melakukan penembakan gitu. Itu yang di batin dia yang saya lihat, Pak. Tapi terjadi itu kan di luar dugaannya dia. Nah, itu mungkin terlalu jauh kalau itu saya ungkapkan di sini nanti masih persidangan masih jauh gitu, Pak. Oke, tapi kesaksian klien Anda tentu akan memberikan terang begitu ya dalam sidang nanti begitu. Apa yang menurut Anda akan menjadi krusial dalam pembelaan klien Anda? Enggak, saya kira tidak ada yang krusial karena dia tidak ada beban dan dia melakukan apa yang misalnya disuruh memanggil itu ya karena itu pimpinan, keterpaksaan dan belum yakin bahwa ini akan dilakukan apa yang disampaikan oleh Sambo. Karena bagaimanapun dia di rumah, apalagi mau ke rumah dinas. Kalau toh misalnya dilakukan mungkin apakah di mana, apakah bisa di rumah atau mungkin ada rencana lain gitu. Tapi tahu-tahu belum sampai berpikir jauh dari rumah Seguling sampai ke rumah dinas kan jaraknya nggak sampai apa ya boleh dibilang ya kan dekat rumah itu 500 meter jadi boleh dibilang 10 menit 15 menit tidak ada berpikir panjang untuk apakah benar nih dilakukan jadi tidak sejauh itu dia akan membayangkan bahwa ini benar-benar akan ditembak. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Anda melihat kesaksian dari dua mantan ajudan Sambo ini, terutama dalam kasus ini karena ada Pak Herman. Bagaimana Anda melihat ini untuk kemudian memberatkan atau justru malah meringankan Sambo nanti di persidangan, Prof. Hipnu? Ya, dalam hal seperti ini tidak ada yang meringankan memberatkan. Tapi yang jelas adalah masing-masing tersangka mencoba berusaha untuk mencari yang meringankan. Mencari alibi. Bagi dirinya maksudnya ya? Ya, mencari. Karena sekarang posisinya semua tersangka adalah bagaimana untuk meringankan dari dakwaan yang ada. Itu yang Pak yang karena sehingga yang terjadi besok itu memang sejauh mana suatu keterangan itu ada kaitannya dengan bukti yang lain. Apakah Barada R itu selaras dengan F, C, SF gitu. Apakah Barada R selaras dengan K. Nah, itu dilihat nanti. Makanya kalau suatu pembuktian itu akan bernilai itu apabila berkaitan. Itu nilai kekuatan pembuktian. Kemudian yang kedua, di dalam pembuktian yang penting adalah ada suatu teori yang disebut negative weight. Negative weight itu adalah bahwa pembuktian itu berdasarkan suatu dua alat bukti. Weight itu undang-undang menentukan dua alat itu. Dan keyakinan. Makanya seperti tanyakan Pak Irwan tadi, hakim akan yakin nanti, oh ini sebetulnya R itu nggak ngerti apa-apa. Itu seperti itu nanti. Akan terlihat. Karena suatu pembuktian itu suatu circle, petunjuk. Oh, ternyata nggak ngerti-ngerti, tahu-tahu dipanggil, melihat. Lah, ini akan terjadi. Atau sebaliknya, lah kita nggak tahu, Mbak Nit, itu yang terjadi. Itulah yang dirangkai dalam suatu pembuktian itu adalah kekuatan pembuktian itu adalah suatu korabulasi. Jadi memperjelas runutan yang paling penting begitu ya? Iya. Oke, tapi kalau misalnya kemudian tidak hanya memberikan runutan, tapi kan di sini juga ada kepentingan untuk kemudian membuka fakta dari momen-momen yang belum terungkap sampai saat ini. Menurut Anda apa yang harus dihadirkan oleh kedua mantan ajudan ini? Ya, yang perlu dihadirkan adalah sekarang ini adalah tentang motif, Mbak. Motif yang sekarang ini masih ditutup oleh Bu FS. Sebetulnya ada atau tidak, kan begitu kan? Karena apapun yang terjadi, dua ajudan ini paling tidak secara tidak langsung mengetahui informasi, mengetahui suatu kejadian. Dengan demikian, kalau itu memang ada, itu paling tidak sebagai upaya untuk meringankan nanti Bu FC, FS maupun tersangka yang lain. Tapi ini kan belum, kan itu loh. Apalagi suatu bukti itu memang dalam undang-undang kekerasan seksual itu suatu keterangan korban itu sebagai alat bukti. Itu prinsip. Tapi kita ingat, suatu keterangan korban mempunyai kekuatan bukti juga harus didukung dengan bukti yang lain. Nah, pertanyaannya, bukti-bukti untuk mendukung keyakinan atau pernyataan dari Bu PC itu apa? Kan gitu kan? Mungkin tersangka S bisa menjelaskan atau R bisa menjelaskan. Itu bisa meyakinkan. Yang selama ini kan belum ada. Konstruksi itu belum ada. Sehingga dengan demikian kasus ini akan melihat masing-masing saya melihatnya masih mencoba menghindar, meringankan gitu. Tapi yang jelas yang tidak bisa dihindarkan adalah FS. Itu pasti sebagai pelaku utama. Tapi terkait dengan K, R mungkin masih ada secercah untuk bisa meringankan
dari dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum. Oke, saya penasaran dengan Pak Erman, apakah kemudian klien Anda nanti akan memiliki keterangan yang sama nadanya dengan Eliezer, atau justru ada hal yang hanya bisa diungkap oleh klien Anda, tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali di Kompas Malam usai jeda.